Kamu ngerasa nggak beberapa tahun belakangan ini tuh barang-barang tuh berasa semakin mahal ya. Rasanya uang tuh bocor banget keluarnya, budget jajan atau budget belanja mungkin sama-sama aja atau pertambahannya nggak signifikan, tapi dapatnya itu barang yang bisa kita beli itu jadi lebih sedikit. Kenapa ya kok bisa begitu dan gimana cara nyiasatinnya? Yuk kita bahas. Halo, saya Michael Handi, co-founder dari bobblebubble.com dan dosen praktisi bisnis di Prasmo. Dulu, waktu pertama kali membangun bisnis, saya mengalami banyak jatuh bangun. Gak tahu mau tanya siapa dan banyak bingungnya. Karena bisnis itu ternyata tidak semudah teori yang dipelajari di kuliah dan di buku. Podcast ini akan memberikan kamu strategi yang praktikal, tips dan trik sederhana mengenai bisnis dan digital marketing yang relevan dan langsung bisa diaplikasikan di bisnis yang sedang kamu kembangkan atau rencanakan. Sehingga kamu berani melangkah untuk mencapai kesuksesan yang kamu mimpikan. Kalau kamu ingin membangun bisnis yang bukan hanya sesuai dengan passion kamu, tapi juga bisa memberikan positive impact ke banyak orang, kamu berada di channel yang tepat. So, are you ready? Yuk kita mulai. Let's go! Hai brave entrepreneurs, how are you today? Ayo berani lakukan hal-hal baru di luar comfort zone kamu ya. Do something different to get different result. Barang-barang semua tuh makin mahal ya, ampun deh. Sedangkan kalau pendapatan kita cenderung stabil atau bahkan stagnan ya jadinya waduh ya repot banget. Salah satu riset yang dikeluarkan oleh CNBC Indonesia mengatakan bahwa ada penurunan rasio tabungan ya. Jadi jumlah tabungan rata-rata masyarakat di Indonesia itu rasionya tuh kurang lebih makin rendah atau menurun gitu ya. Jadi perbandingannya dari sebelum pandemi ini tahun 2019 itu kurang lebih rata-rata tabungannya itu sebesar 19,8%. Jadi rasio antara tabungan ya dengan rasio pengeluaran. Jadi kira-kira secara general masyarakat Indonesia bisa menyisihkan 19,8% dari pendapatannya gitu ya. Nah, di akhir 2023 waktu diriset lagi itu turun dari 19,8% menjadi 15,7% gitu ya. Jadi untuk atau kemampuan menabungnya itu berkurang gitu ya. Dan kalau dari sisi pengeluaran juga naik ya, dari rata-rata pengeluaran masyarakat Indonesia dari 68% itu waktu sebelum pandemi tahun 2019 naik menjadi 76,3% di akhir 2023 gitu ya. Nah, itu adalah data dari CNBC. Dan kalau dilihat juga dari data perbankan nih, saya pakai data dikit lah ya biar lebih valid kok kita ngomongin hal ini. Itu ada istilahnya tuh kalau di istilah banking ya, saya banyak ngajar juga di perusahaan banking, di bank maksudnya. Itu ada istilahnya tuh DPK ya atau dana pihak ketiga. Jadi itu tuh istilahnya tuh ya kayak tabungan kita lah ya gitu. Tabungan kita itu tuh pertumbuhan tabungan ya di bank itu tuh pertumbuhannya tuh nggak signifikan, kurang lebih cuman 3,9% per tahun ya. Itu data per akhir 2023 per episode ini direkam ya. Istilahnya tuh kalau dana pihak ketiga itu ada namanya tuh dana kasa ya. Kasa itu CASA ya, itu istilah atau singkatan dari current account, savings account. Nah, itu dana dari tabungan kita. Jadi teman-teman kalau di bank ya itu kan konsepnya kan sebenarnya bank itu kan mempertemukan antara orang yang nabung dengan orang yang butuh uang ya, dalam arti untuk kredit ya, baik itu kredit konsumtif maupun kredit produktif. Jadi kita nabung di bank ya, baik dalam bentuk tabungan, dalam bentuk deposito. Nah, itu kan ada bunganya, kita dapat bunga walaupun bunganya kecil banget ya. Misalnya kamu tabungan bunganya paling nggak nyampe 1% ya per tahun ya. Kalau deposito per tahun 2023 episode ini direkam kurang lebih sekitar 2-3%. Nah, sedangkan kalau kamu mau minjem uang dari bank ya, kalau misalnya untuk kredit produktif ya, itu
kurang lebih bisa ya 10-an% lah. Ini tergantung ya jenis kreditnya, jenis resikonya itu bisa variasi. Mungkin saya bisa bilang dari 7-8% sampai belasan persen. Kalau konsumtif itu lebih gede lagi ya, bahkan credit card itu bisa sampai 20-an% dan kurang lebih kira-kira gitu ada. Jadi bank ini kan sebetulnya jadi marketplace-nya ya, marketplace uang ya kurang lebih gitu ya. Jadi sebelum ada marketplace kayak Toko Ijo, Oren dan teman-temannya ya, marketplace itu sebetulnya udah ada pertama kali itu dari konsep bank ini untuk transaksi keuangan ya. Kurang lebih gitu ya teman-teman ya. Nah, bank itu kan dapat selisihnya. Ya, secara general gitu. Nah, pertumbuhan balik lagi ke fokus kita, pertumbuhan dari tabungan ya, itu tuh pertumbuhannya tuh kecil kalau dilihat dari bank. Kalau bank itu kan istilahnya heavily regulated ya. Jadi data-data ini tuh pasti selalu masuk ke OJK dan BI gitu. Nah, itu tuh jadi selalu ada. Nah, kelihatan pertumbuhannya sedikit. Nah, pertumbuhan sedikit itu menunjukkan gitu ya bahwa ya kemampuan masyarakat itu berkurang, kurang lebih seperti itu. Nah, ada seorang peneliti ekonomi ya yang menganalisa begini, ada untuk kalangan tertentu ya, terutama kalau tadi saya cerita data yang persenan-persenan itu yang kemampuan menurun ya, kemampuan menabung itu kan lagi ngomongin generalnya semua orang Indonesia gitu ya, kalau bisa digeneralisasi. Nah, ini terjadi yang sangat-sangat saya rasa unfortunate banget teman-teman. Itu ada fenomena makan tabungan. Jadi di kala ada yang tetap bisa nabung dan secara general tabungannya berkurang atau kemampuan menabungnya berkurang, tapi untuk kalangan tertentu, dalam hal ini si peneliti ini peneliti ekonom ini bilang untuk dua segmen, yaitu segmen yang berpendapatan di bawah 3 juta dan di bawah 5 juta ya, jadi yang bisa dibilang menengah ke bawah. Nah, itu ada fenomena makan tabungan istilahnya gitu ya. Jadi karena biaya hidup meningkat dan pendapatan itu cenderung stagnan, jadi cenderung perlu mengambil sebagian dari tabungan untuk memenuhi kebutuhan biaya hidup gitu ya teman-teman. Jadi itu yang terjadi, ada segmen tertentu yang bahkan mending masih bisa nabung dan nabungnya berkurang ya, tapi untuk segmen ini ya itu bahkan harus ambil dari tabungan kalau tabungannya itu ada ya. Nah, gimana kalau tabungannya nggak ada? Nah, itu kan yang jadi lebih repot lagi ya. Kalau yang ujungnya kurang baik, malah ada yang jadi berbuah kejahatan, misalnya begitu, which is itu sangat unfortunate banget. Atau ada juga yang misalnya bentuknya jadi pinjaman online gitu ya, untuk memenuhi kebutuhan biaya hidup yang kalau itu dilakukan itu ujungnya bakal makin berantakan ya, karena bunga pinjol itu besar banget apalagi kalau telat bayar. Dan kamu bayangin kalau misalnya udah kurang uangnya terus pinjam gitu, dan pinjamnya itu untuk memenuhi kebutuhan biaya hidup lah, bagaimana ceritanya bisa membayar hutang dari pinjol tersebut plus bunganya. Jadi itu waduh, itu bener-bener ngeri banget, dan ini sesuatu yang kita perlu waspadai bersama, baik untuk diri kita sendiri maupun untuk orang-orang terdekat yang ada di sekitar kita ya teman-teman ya. Dan mengenai hal ini saya bahas di episode 077 dengan judul Bahaya Pinjol yang bisa kamu dengerin setelah episode podcast ini. Ya, jadi itu kalau ngomongin pinjaman online seremnya begitu, dan pros and cons-nya saya bahas di episode 077. Nah, tapi kembali lagi ke fokus kita di episode ini ya. Jadi ada fenomena makan tabungan karena yaitu pendapatannya sama atau sedikit bertambahnya, tapi harga-harga barang ini makin mahal gitu ya. Buat saya pribadi nih ya, kan ini kalau saya kan suka belanja kebutuhan hari-hari tuh, yang belanja saya biasa kalau di rumah ya. Itu memang saya berasa banget ya, dari ya paling gampang nih ya, dari minyak goreng, gula ya, baru nih saya beli gula sekarang 16.000 per kilo ya, bukan terakhir, maksudnya tahun lalu atau 2 tahun lalu kayaknya masih 12.000. Kamu bayangin, mungkin kesannya cuma naik 4.000, 12.000 ke 16.000 itu naiknya berapa persen ya? Itu naiknya itu bisa 25% more or less gitu ya. Itu gede loh. Itu baru satu ya, cabe ya ampun ya, kemarin nih saya lagi ini mungkin karena musim juga ya, cabe harganya bisa up to
150.000 per kilo. Ya ampun, kan gitu ya. Dan ini termasuk juga harga-harga yang lain. Jadi kalau ini yang realistis aja kalau misalnya di rumah tangga gitu ya. Kalau biaya belanja harian atau kalau dijadiin 1 bulan itu udah jelas bengkak tuh ya. Kalau mau nggak bengkak tandanya mesti ada yang dikurangin ya. Misalnya makan dagingnya atau makan ayamnya dikurangin lebih banyak sayur dan makan cabenya juga dikurangin ya. Jadi itu yang terjadi teman-teman. Nah, kenapa hal ini bisa terjadi? Ya, ada banyak faktor, tapi faktor utamanya itu adalah karena inflasi. Ya, mungkin kamu pernah dengar inflasi dan apakah itu di sekolah dulu ya waktu pelajaran ekonomi, dan to be honest dulu waktu saya sekolah SMA terutama ya pelajaran ekonomi itu I'm sorry Pak Guru, tapi I hate it so much ya karena nggak tahu kayak bingung, kayak kurang menarik menurut saya. Tapi over the time ternyata ekonomi itu sesuatu yang menarik dan inflasi ini sesuatu yang relevan banget ya kalau kamu pernah belajar, dan dalam kehidupan sehari-hari itu inflasi itu relevan banget ya. Inflasi itu kalau kita kulik sedikit ilmu ekonomi dalam bahasa sehari-hari teman-teman, gampangnya tuh inflasi adalah kenaikan barang atau jasa ya secara umum dalam suatu wilayah ya. Dalam hal ini biasanya kalau inflasi itu dihitungnya per provinsi gitu ya, atau per kabupaten ada juga, dan nanti diagregatin per negara ya, dalam hal ini Indonesia gitu. Nah, jadi intinya barang-barang tuh harganya naik ya. Sederhananya inflasi gitu. Sederhana, gampang kan? Inflasi harga barang-barang naik ya dalam satu area. Nah, gitu. Itu versi simpelnya. Jadi harganya naik. Nah, harganya itu ya kenapa bisa naik kan? Kan kalau ngomongin harga itu kan ditentukan oleh faktor permintaan dan penawaran ya. Jadi kalau dari sisi permintaan ya, itu kalau permintaan lebih tinggi ya, jadi lebih banyak yang minta, lebih banyak yang butuh ya, maka otomatis hukum supply demand ya, pembeli itu harus bayar lebih mahal ya karena yang mau banyak. Nah, sedangkan supply terbatas gitu. Nah, itu kan hukum ekonomi, jadi harga bisa lebih mahal. Nah, itu satu sisi ya kalau dari sisi permintaan gitu ya. Jadi dari sisi yang butuh gitu. Nah, kalau dari sisi penawaran ya, yang jual, nah harga bisa naik dari sisi sini juga. Kalau harga atau biaya produksi untuk memproduksi sebuah barang atau jasa itu naik ya. Termasuk juga ada beberapa faktor lain juga sih, misalnya dari inflasi yang dari luar negeri, nilai tukar rupiah ya, terutama kalau misalnya bahan baku itu import ya. Jadi ada hubungannya ke situ ya. Kan Indonesia nih importnya banyak loh teman-teman ya, by the way ya. Paling gampang aja tepung terigu ya, itu import loh ya, yang kamu pakai buat bikin gorengan, buat makan mie, itu kan sempat tepung terigu ya, itu import ya. Tahu, tempe ya, itu kedelai. Kamu kira kedelai itu buatan Indonesia? Ya ada Indonesia lokal ya, tapi kedelai kecil-kecil ya, nggak bagus. Yang bagus itu kedelai yang dari luar negeri ya, kalau nggak salah dari Amerika, yang salah satu supplier terbesarnya, yang gede-gede, yang GMO ya, sudah genetic modified ya, makanya bentuknya bisa bagus, gede-gede, bulat-bulat, dan jadi tempe, jadi tahu bagus gitu ya. Itu yang terjadi. Nah, so kalau misalnya kalau inflasi di Amerika naik misalnya, terus impor kedelai ya, otomatis harga bahan bakunya beli kedelai mentah jadi naik juga. Nilai tukar juga sama ya, kalau nilai tukarnya dolar mahal ya, jadi mahal juga. Jadi akan nyambung ke situ. Ya, itu satu sisi gitu. Nah, terus kalau dari sisi biaya produksi, selain misalnya let's say bahan bakunya, bisa juga dari faktor lain, yaitu gini kan, kalau secara umum faktor dalam sebuah perusahaan teman-teman, itu kan perusahaan tentu mau bertumbuh ya, gaji karyawan juga mau naik dong setiap tahun ya, karena kan untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik ya gitu, karyawannya juga apakah ya berprestasi. Intinya kan harus ada faktor-faktor itu, sehingga harus ada kenaikan harga memang setiap tahunnya gitu ya. At least naik gaji, kalaupun nggak naik jabatan, paling nggak setiap tahun ada kenaikan pendapatan misalnya gitu ya. Ya besarnya bisa berbeda-beda, dan kenapa itu terjadi ya, karena untuk melawan inflasi gitu ya. Nah, jadi kayak vicious cycle ya teman-teman ya. Jadi harga produksi naik ya karena bahan baku naik, karena untuk memberikan salary untuk karyawannya. Kenapa karyawannya perlu dikasih gaji lebih besar? Untuk melawan inflasi. Nah, sedangkan ya gara-gara
itu terjadi gara-gara inflasi. Jadi muter aja begitu. But that's what happened ya. Jadi inflasi itu umum terjadi di seluruh dunia, itu memang memang umum ya. That's the way it is ya. Ya udah ya, terima aja. Nah, tinggal masalahnya memang pertumbuhan inflasinya ini seberapa besar ya. Di Indonesia memang secara general cukup tinggi ya, kurang lebih per tahunnya ini kira-kira bisa sekitar 2-3%. Jadi itu termasuk tinggi sih gitu ya. Saya kasih contoh sederhana soal inflasi ya. Misalnya begini, dulu waktu saya masih kecil banget ya, mungkin waktu masih TK atau bahkan belum sekolah ya, saya tuh masih sempat mengalami harga kerupuk putih ya, kamu tahu kan kerupuk yang di kaleng gitu ya. Itu tuh saya sempat mengalami itu harga kerupuk itu Rp25 ya, itu benar-benar menunjukkan kalau saya sudah tua ya. Jadi saya sempat mengalami itu di tahun 90-an awal lah kurang lebih kayaknya ya, saya juga lupa angka persisnya, tapi saya pernah ngalamin kayak gitu. Jadi harga kerupuk itu Rp25 ya, terus harganya naik jadi 100 dapat 3 ya, habis itu harganya jadi 50 ya. Saya ingat banget soalnya saya sering beli ya, dan di depan rumah saya dulu ya itu ada warung ya yang saya sering beli kerupuk di situ. Nah, terus harganya jadi 103, jadi 50, terus harganya jadi 200 dapat 3, terus harganya jadi Rp100. Dari Rp100 jadi 150, dari 150 jadi 500 dapat 3. Habis itu harganya jadi 200. Habis itu jadi 250 atau 500 dapat 2, dan saya lupa gimana ceritanya karena ada satu masa di mana saya jarang makan kerupuk, terus tiba-tiba udah jadi 1.000 aja gitu ya. Malah sekarang udah ada yang jual kerupuk kaleng itu harganya 1.500 atau bahkan sampai 2.000. Nah, kerupuknya sama dari dulu ya, kerupuknya ya begitu-gitu aja gitu. Tapi harganya semakin mahal. Nah, itulah contoh inflasi kan gitu. Jadi kerupuk yang sama yang dulu harganya saya sempat ngalamin Rp25 sekarang menjadi 1.000, bahkan ada yang udah sampai harganya 2.000. Gitu teman-teman ya. Tapi jangan lupa ya, di tahun yang saya cerita beli kerupuk harga Rp25 itu ya, gaji orang di zaman itu ya, UMR-nya lah let's say itu tentu nggak seperti sekarang ya. Di tahun 90-an ya, itu UMR itu bahkan masih di bawah 500.000 ya. Jadi ya memang pendapatan sama harga produk atau harga barang itu ya bisa dibilang akan meningkat sama-sama ya. Idealnya adalah kalau kita mau survive dan bahkan thriving kan, pendapatan kita kenaikannya harus lebih tinggi daripada inflasi. Nah, kalau kebalikan ya justru kita sebetulnya semakin miskin ya. Jadi itu yang terjadi gitu teman-teman. Jadi inflasi itu adalah kenaikan harga barang, dan itu sesuatu yang nggak bisa kita hindari. Nah, dalam episode ini saya pengen bahas 3 hal sederhana nih ya yang perlu kita perhatiin teman-teman mengenai fenomena ini ya. Karena memang seperti judul episode ini, uang itu semakin nggak ada harganya ya. Ada 3 hal sederhana yang saya pengen teman-teman ingat ya. Yang pertama adalah gini, dari sisi pengeluaran tandanya begini, kita harus lebih aware teman-teman ya. Kita harus bedakan antara kebutuhan dengan keinginan gitu. Nah, itu adalah hal yang penting ya. Kecuali kamu sultan banget, duit udah gak ada serinya, itu terserah ya. Tapi kalau nggak punya kemampuan mengelola uang dengan baik pun ya, uang sebanyak apa tuh bisa habis aja sih ya. Jadi itu yang kita perlu aware juga ya. Mungkin kamu pernah dengar cerita yang klasik dan maksudnya based on true story ya, di Amerika ya. Pengemis itu menang lotre ya, $1 juta kalau nggak salah, sekitar segitu. Itu nggak lama, berapa tahun kemudian jadi pengemis lagi. Kenapa? Karena dia nggak bisa manage uang ya. Jadi dari sisi pengeluaran tuh kita perlu ngerti gimana cara manage-nya ya. Kita bedain ya, mana yang butuh, mana yang ingin ya. Butuh itu sesuatu yang memang kita rasa perlu. Kalau ingin itu ya lebih ke ya emang kepengen, tapi sebetulnya belum tentu benar-benar kita butuhkan ya, gitu ya teman-teman ya. Jadi misalnya nih, paling gampang nih, handphone ya. Kamu butuhnya handphone apa? Misalnya handphone yang penting bisa ngechat, misalnya gitu ya. Atau bisa foto, kameranya bagus. Itu butuh, oke ya. Tapi atau misalnya buat kamu bisnis ya, buat bisa balas-balasin chat klien gitu, bisa ngepost ya, oke ya. Tapi yang dibilang ingin adalah gini, gue pengen nih handphone yang speknya bla 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 dengan merek tertentu. Nah, itu adalah keinginan. Nah, gitu ya teman-teman. Jadi
handphone yang sama ya itu kita bisa beli sesuai kebutuhan kita ya. Kalau sesuai kebutuhan kita mungkin dengan spek yang misalnya ya handphone yang bisa buat fotonya bagus ya sekarang tuh mungkin harga misalnya ya 3-4 juta udah dapat gitu. Tapi kalau yang kepengen ya wah itu yang extra spek misalnya gitu ya. Mungkin yang harganya belasan juta atau bahkan sampai 20-an juta. Yang bisa di flip lah, bisa ya macam-macam lah, kameranya ada 3. Aduh, saya udah gak ngikutin dah. Tapi ya itu kan gitu ya. Jadi keinginan sama kebutuhan itu sesuatu yang berbeda ya. Jadi itu yang kita perlu aware ya di keluarga saya ya. Saya selalu ingetin ya begini. Kalau butuh mahal, kalau mampu beli nggak apa-apa. Kalau memang butuh. Tapi kalau kepengen dan gak penting-penting amat, murah pun jangan dibeli. Nah itu prinsip yang saya terapkan di keluarga saya by the way ya. Kalau kamu mau ikutin boleh ya. Jadi kalau emang butuh, mahal pun ya kalau uangnya ada, ya beli. Tapi kalau kepengen aja ya, tapi gak penting-penting banget, murah pun jangan dibeli. Gitu ya. Nah, jadi sesuatu yang sifatnya keinginan itu kalau dalam konsep pengeluaran itu masuknya ke kebutuhan tersier ya kan, ada primer, sekunder, tersier. Tersier itu sesuatu yang memang kita allocate sebagai kayak uang jajan kita ya, yang kita mau beli buat apa aja sebagai bagian dari reward kita. Nah, itu masuk ke kebutuhan tersier kan. Nah itu keinginan boleh tuh kamu budgetin dari situ ya. Tapi sisanya yang lain tentu kamu harus allocate dengan benar. Ya, dan satu lagi jangan compulsive buying ya. Jadi beli itu sekarang harus lebih di planning sih gitu ya. Jadi itu sesuatu yang kita mesti lebih aware ya. Jadi itu yang pertama dari sisi pengeluaran. Ya. Yang kedua adalah dari sisi pemasukan. Nah, tandanya kita perlu fokusin bagaimana kita bisa meningkatkan skill kita ya, apapun profesi kamu, baik itu profesional maupun entrepreneurs ya, bagaimana kita ningkatin skill kita agar kita bisa punya pemasukan yang lebih meningkat gitu ya. Kalau kamu profesional tandanya fokus gimana agar kamu punya karir yang lebih baik, yang enggak jalan di tempat, yang punya KPI yang bisa bagus atau tercapai sehingga kamu punya progres yang cepat ya, fokusnya di situ kalau profesional. Kalau entrepreneurs ya pikirin gimana pengembangan usaha, pengembangan bisnis yang bisa membuat bisnis kita semakin berkembang ya kan gitu ya. Itu dari sisi pemasukan. Oke. Nah, yang ketiga adalah dari sisi tabungan. Yang pasti teman-teman ya, jangan simpan cash atau punya tabungan terlalu banyak. Oke, kenapa? Karena kalau uang kamu segitu-gitu aja, kamu taruh nih ya, duit kamu di balik bantal ya, atau kamu taruh ya intinya kamu siapin uang gitu yang kamu taruh di tabungan ya, atau cash misalnya gitu ya. Itu kan uang kamu segitu-gitu aja ya. Misalnya uang kamu punya simpanan nih 10 juta gitu ya. Nah, ingat kan ada inflasi nih teman-teman. Jadi setiap tahun inflasi itu sebetulnya nilai uang kita itu akan semakin berkurang dan artinya nilai uang misalnya 10 juta di tahun ini ya, di tahun depan itu nilai uangnya berkurang, bisa jadi dinilai di tahun depan itu tinggal 9.700.000 misalnya gitu ya. Jadi yang terjadi adalah kalau uang kita nggak bertambah banyak atau nggak bertumbuh ya, itu sebetulnya ya kita tambah miskin gitu ya, karena nilai uangnya berkurang ya. Saya kasih contoh sederhana mengenai hal ini gini. Misalnya kamu punya uang tabungan 10 juta ya. Terus kamu nggak apa-apain bener-bener 10 juta ya udah kamu taruh gitu aja. Oke. Kalau misalnya tadi saya pakai contoh kerupuk ya, boleh ya. Kerupuk itu kan sekarang anggaplah harganya Rp1.000 ya. Kalau kamu 10 juta itu hari ini kamu beliin kerupuk ya. Kamu 10 juta dibagi 1.000 ya, itu kamu bisa dapat kerupuk sebanyak 10.000 pieces. Oke ya. Itu contohnya misalnya gitu ya. Jadi hari ini begitu. Nah, tahun depan kalau kamu punya uang 10 juta nggak berubah karena kamu simpan di balik bantal atau kamu taruh di tabungan ya yang bunganya sangat-sangat tidak signifikan dan bahkan kepotong lebih besar sama biaya administrasi ya. Itu misalnya let's say tahun depan kerupuknya harganya naik jadi 1.500 gitu ya. Nah, uang kamu kan nggak berubah 10 juta juga. Nah, jadi yang terjadi adalah gini, 10 juta dibagi 1.500, daya beli kamu untuk beli kerupuk ya di tahun depan itu nggak 10.000 lagi, tapi cuman 6.666 ya. 10 juta dibagi 1.500. Ya, itu yang terjadi. Misalnya let's say 2 tahun lagi, uang kamu masih 10 juta juga.
ya kan disimpan ya, nggak berubah kan, uang gua masih utuh nih gitu ya. Tapi di 2 tahun lagi inflasi sudah terjadi 2 kali lah, let's say kalau ngomong cycle per tahun ya. Misalnya ini saya contoh asal aja ya, misalnya harga kerupuknya udah jadi 2.000. Jadi di 2000 di 2 tahun lagi itu kamu kemampuan beli kerupuknya itu 10 juta dibagi 2.000, kamu cuma bisa beli kerupuk 5.000 pieces gitu ya. Yang ngapain juga beli kerupuk banyak-banyak ya, tapi kamu semoga nangkep ya analogi ini. Jadi kalau hari ini kamu bisa punya kemampuan beli dengan 10 juta uang yang 10 juta rupiah yang kamu bisa punya kemampuan 10.000 pieces untuk membeli 10.000 pieces kerupuk. Tahun depan mungkin cuma 6.600-an kerupuk. 2 tahun lagi mungkin cuma 5.000-an kerupuk gitu ya dengan uang 10 juta. Jadi yang kita harus lakukan adalah kan gini. Kita harus investasikan ya tabungan kita itu ke jenis investasi yang minimal bunganya itu sama atau lebih besar dari inflasi. Nah, jadi itu adalah hal yang penting yang perlu kita aware teman-teman ya. Nangkep ya. Jadi saya ulang sekali lagi. Kita perlu menginvestasikan tabungan kita, uang kita itu ke tempat di mana bunganya itu harus sama atau lebih besar dari inflasi ya. Kalau misalnya cuman ditaruh di tabungan biasa ya, itu tadi saya sempat mention ya, biaya adminnya bisa jadi lebih gede ya. Yang ada adalah misalnya bunganya per bulan misalnya 5.000 perak gitu ya. Terus biaya admin 10.000. Nombok kamu kan gitu ya. Jadi uangnya berkurang terus gitu ya teman-teman. Jadi perlu dilihat, kalaupun biaya adminnya nggak lebih gede, bunganya menutupi biaya admin ya, sama pun uangnya utuh, ya itu kan nilai uangnya berkurang gitu. Jadi itu yang kita perlu aware. Nah, saya kasih guidance aja. Kalau rata-rata sekarang dalam tahun-tahun belakangan ini ya kurang lebih ya inflasi itu tadi saya sempat mention kurang lebih sekitar 3%. Nah, jadi teman-teman kalau kita punya uang tabungan ya kalau sesuatu yang kamu tahu untuk jangka panjang, tandanya kamu harus investasikan di tempat yang memberikan bunga lebih dari 3%. Oke, nah yang kita punya uang cash-nya gitu ya atau yang tabungan yang hari-hari, yaitu adalah ya yang cukup untuk kebutuhan hari-hari aja gitu. Jangan terlalu banyak banget ya, plus dana darurat ya, itu adalah sesuatu yang kita perlu cadangan juga. Oke, tapi sisanya kalau kamu sesuatu yang punya uang yang kamu siapkan untuk masa depan, itu tolong jangan ditaruh di tabungan ya, tapi taruhlah di instrumen investasi lain yang punya bunga lebih besar dari inflasi ya. Jadi contoh ya, kalau yang paling culun banget nih ya, ini yang paling culun kalau kamu nggak pernah ngerti keuangan, minimal taruh di deposito ya. Deposito itu kurang lebih per episode ini dibuat ya atau direkam itu kurang lebih sekitar 3% bunganya. Jadi impas ya. Jadi inflasi 3%, deposito 3%, jadi uang kamu minimal nilainya sama. Tapi tentu kalau saya ya, saya mau sih nilai uang saya bertumbuh gitu ya, lebih besar dong ya investasinya gitu ya. Jadi saya sih mau di tempat yang alokasi bunganya itu bisa memberikan lebih besar gitu ya. Kalau pinteran dikit nih dari deposito ya, ada banyak sih sebetulnya pilihan investasi lain ya yang bunganya lebih besar, misalnya obligasi, ori ya dan lain-lainnya ya. Itu saya udah pernah bahas di episode 047 dengan judul ngomongin pilihan instrumen investasi ya. Jadi kamu tinggal pilih tergantung nih untuk jangka panjang atau untuk jangka menengah atau jangka pendek dan dengan resikonya masing-masing ya. Tapi resikonya kecil itu banyak yang pilihannya di atas 3%, itu yang pasti begitu ya. Jadi kamu bisa explore ya, kamu mau tahu lebih dalam kamu bisa lihat episode bisa dengerin ya episode 047 ya tentang ngomongin pilihan instrumen investasi ya. So itulah inflasi teman-teman. Jadi memang uang itu semakin tahun semakin gak ada harganya, that's the way it is. Nah itu yang kita perlu waspadai ya. Jadi itu sesuatu fenomena yang kita nggak bisa hindari. Kita perlu lihat, cek dari sisi pengeluaran kita, sisi pemasukan kita, dan dari sisi tabungan kita untuk kita bisa mewaspadai dengan penurunan nilai uang ini alias si inflasi ini. Oke, so semoga kamu lebih aware ya tentang
penurunan nilai uang ini alias si inflasi ini. Dan please spend your money wisely ya. Dan satu dari sisi spending juga, dan jangan lupa dari sisi pengelolaan uangnya ya, yang pasti harus dibuat lebih tinggi returnnya ya teman-teman dari inflasi, sehingga nggak bikin kita justru tambah miskin. Kan itu sedih banget ya, udah susah-susah nabung ya, yang ada malah tabungan atau nilai uangnya berkurang terus ya. Itu yang kita nggak mau, justru maunya kita semakin baik, punya nilai investasi yang makin besar ya. Itu adalah fenomena yang kita perlu waspadai gitu ya teman-teman ya. Semoga bermanfaat ya dari episode hari ini. Dan kalau tidak keberatan, support podcast ini dengan memberikan rating bintang 5 dan berikan komen hal penting apa atau highlight apa yang kamu dapatkan dari episode ini. Ini akan membantu agar podcast ini bisa menjangkau ke teman-teman lain yang membutuhkan. Please also share episode ini ke teman-teman kamu yang spendingnya itu udah nggak pakai mikir ya, karena mesti aware juga, woi ada inflasi woi ya, dan ya itu sesuatu yang kita perlu aware bersama ya. Jadi please also share dan agar teman-teman kamu juga bisa mendapatkan manfaat yang sama. Yuk berani melangkah untuk bisa mencapai kesuksesan yang kamu mimpikan. Sampai ketemu di episode selanjutnya ya. But for now, take care.